Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan mengisahkan kisah seorang mantan Nasrani yang bertemu Dajjal di zaman Nabi. Ia bernama Tamim Ad-Dari, seorang warga Nasrani Palestina. Ia juga seorang mualaf. Kisah Tamim Ad-Dari telah diabadikan dalam beberapa hadis Rasulullah. Sejak masuk Islam, Tamim Ad-Dari dikenal sebagai sosok yang taat beribadah. Beliau menghatamkan Al-Quran seminggu sekali dan menjadi pengumpul mushaf pada masa kenabian Rasulullah. Kisah Tamim diabadikan dalam beberapa hadis Rasulullah. Pada suatu waktu, Tamim menceritakan bahwa ia bersama rombongannya yang berjumlah 30 orang menaiki sebuah kapal. Lalu, kapal yang ditumpanginya terombang-ambing di bawah ombak yang dahsyat selama 1 bulan. Mereka terdampar pada sebuah pulau tepat saat matahari akan tenggelam. Mereka duduk di tepi pantai dan memutuskan untuk masuk ke pulau tersebut. Beberapa saat kemudian mereka bertemu seekor binatang besar yang tubuhnya penuh dengan rambut, sampai-sampai mereka tidak bisa membedakan mana ekor dan kepalanya. Saat bertemu dengan rombongan Tamim Ad-Dari, binatang itu bicara, "Kalian pergilah ke kuil di sana, temuilah seorang pria karena sungguh ia sangat menanti berita dari kalian." Sontak membuat Tamim terkejut saat menyaksikan binatang itu berbicara. Tanpa banyak berpikir, Tamim dan rombongan langsung menuju kuil yang dimaksud binatang tersebut. Ketika sesampainya di sana, alangkah terkejut mereka. Ternyata di dalam kuil terdapat seorang laki-laki super besar yang sedang dibelenggu. Kedua tangannya diikat dengan lehernya, lutut dan pergelangan kakinya pun demikian. Laki-laki raksasa itu berambut keriting. Ia memiliki mata kiri yang buta dan di dahinya tertulis huruf Arab, Kaf, Fa, dan Ra, yang jika disambung menjadi kafir. "Sungguh betapa celaka kamu, makhluk macam apakah kamu ini?" ucap Tamim. Laki-laki raksasa itu pun menjawab, "Kalian sesungguhnya telah tahu tentang aku, maka beritakanlah kepadaku siapa kalian ini." "Kami adalah orang-orang Arab, kami menaiki kapal, namun mendapati gelombang luar biasa sehingga kami terdampar di pulaumu ini. Kami pun bertemu dengan hewan, lalu hewan itu meminta kami menuju kemari," jawab Tamim. Pria itu pun kembali bertanya, "Kabarkan kepadaku mengenai pohon-pohon kurma di Baisan." Rombongan Tamim pun bertanya kembali, "Tentang apa kau bertanya pohon di sana?" Pria besar itu menjawab, "Tentang pohon kurmanya, apakah masih berbuah?" Mereka pun menjawab, "Ya." Pria besar pun menjawab, "Sungguh sebentar lagi pohon-pohon itu tak akan lagi berbuah. Lalu, kabarkanlah kepadaku tentang Danau Tabariyah Tiberia." Mereka kembali bertanya, "Tentang apa kau bertanya danau itu?" Pria besar itu menjawab, "Apakah danau itu masih berair?" Tamim dan kawan-kawan menjawab, "Ya, danau itu memiliki banyak air." Lagi-lagi si pria menjawab tentang masa depan, "Sungguh sebentar lagi danau itu akan kering. Lalu, kabarkanlah kepadaku tentang mata air Sugal." Mereka bertanya lagi rinciannya, "Tentang apa kau bertanya mata air Sugal?" Pria besar namun buta sebelah itu menjawab, "Apakah mata air itu masih mengalirkan air? Dan, apakah penduduknya masih bertani dengan memanfaatkan air itu?" Rombongan Tamim menjawab, "Ya, mata air itu sangat deras dan penduduk bertani dengannya." Pria besar itu pun melanjutkan pertanyaannya. Ia meminta kabar dari Tamim dan pengikutnya tentang Nabi utusan Allah. "Kabarkan kepadaku tentang Nabi yang umi, apa yang ia lakukan?" Tamim pun menjawab, "Ia telah muncul dari Makkah dan tinggal di Yasrib, Madinah," ujarnya. "Apakah orang-orang Arab memeranginya?" tanya laki-laki raksasa tersebut. Rombongan Tamim pun menjawab, "Ya." "Apa yang ia, Muhammad, lakukan terhadap orang Arab? Apakah ia telah menang atas mereka dan membuat mereka taat? Apakah itu telah terjadi?" tanya pria itu lagi. "Ya," ujar mereka. Pria besar itu mengakhiri pertanyaan. Ia kemudian memberikan kabar mengejutkan, "Sungguh baik bagi mereka yang taat kepadanya, Rasulullah. Aku beritakan kepada kalian siapa aku. Aku adalah Al-Masih, Ad-Dajjal. Sebentar lagi aku akan mendapat izin keluar dan berjalan di muka bumi. Tidak akan kutinggalkan satu negeri pun, kecuali aku lewati dalam waktu 40 malam, kecuali Makkah dan Taibah Madinah, 2 kota itu haram bagiku memasukinya. Setiap kali aku ingin memasuki 2 kota itu, malaikat menghadangku dengan pedang terhunus. Mereka menghalangiku masuk ke 2 kota itu. Sungguh di setiap celah 2 kota tersebut ada para malaikat yang menjaganya. Dari kisah ini Allah dan Rasul-Nya memberikan peringatan kepada umat muslim.
tentang kedatangan Dajjal yang amat mengerikan.